Kemudian di era digital saat ini turut dimanfaatkan pemerintah untuk menciptakan pelayanan masyarakat yang lebih efisien, yakni melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Melalui SPBE, masyarakat kini tak perlu lagi repot-repot untuk datang ke kantor pemerintahan dalam mengurus atau mengakses dokumen penting. Namun dalam implementasinya, sistem ini tentu perlu banyak sekali sumber data. Tantangannya yakni bagaimana cara memastikan bahwa data ini dikumpulkan, disimpan, dan dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan aman. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah mendirikan Pusat Data Nasional atau PDN yang nantinya membantu instansi dan lembaga pemerintah dalam membangun infrastruktur dan keahlian yang diperlukan dalam memajukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Keberadaan PDN berstandar global Tier 4 jadi pondasi dan infrastruktur dalam percepatan implementasi SPBE. Rencananya, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo akan membangun 4 PDN berstandar Global Tier 4 yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Pembangunan pusat data ini merupakan bagian dari amanat Peraturan Presiden atau Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 hingga 2024. Adapun saat ini data Kemenkominfo menunjukkan ada lebih dari 2.700 data center yang dimiliki oleh 629 instansi baik di pusat atau daerah. Tak hanya itu, ada lebih dari 24.000 aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang dikembangkan oleh instansi-instansi tersebut. Tak cukup sampai di situ, database yang dimiliki tiap instansi juga banyak yang terduplikasi. Tentu saja kondisi ini menyulitkan petugas untuk menggunakan data yang tepat. Sebagai contoh, saat penyaluran bantuan sosial semasa COVID-19 untuk masyarakat, duplikasi dan ketidakcocokan data membuat sejumlah masyarakat yang seharusnya terdaftar justru tak menerima, bahkan mendapat 2 paket bantuan. Masalah lainnya adalah tidak meratanya kemampuan sumber daya manusia atau SDM pengelola atau infrastruktur pendukung. Dengan adanya PDN diyakini akan membuat anggaran belanja negara lebih efisien. Untuk diketahui, total biaya yang dihabiskan untuk belanja ribuan data center di seluruh instansi pemerintah mencapai lebih dari 20 triliun rupiah per tahun. Angka itu belum termasuk biaya listrik, biaya pemeliharaan, jasa cloud computing, hingga jasa keamanan cyber. Bappenas memperkirakan pembangunan PDN bisa menghemat anggaran negara hingga 10,8 triliun rupiah per tahun. Kalau kita mau menceritakan tentang SPBE gitu ya, gini, saya mesti bercerita agak setback ke belakang di tahun 2003, Pak. Jadi Indonesia sebelum tahun itu pemerintahannya itu masih berbentuk manual. Kalau kita datang ke tempat-tempat pemerintahan, ya di kelurahan, di kecamatan ataupun di kantor-kantor pemerintah, masih banyak yang menggunakan mesin ketik. Ya, masih banyak menggunakan kertas yang bertumpuk-tumpuk, sejarahnya seperti itu. Maka di tahun 2003 melalui sebuah Inpres, negara kita menetapkan yang namanya e-government. Pemerintahan elektronik, bahasa Indonesianya gampangnya adalah pemerintahan elektronik. Maka sejak 2003 itu seperti apa ya, orang yang dilepas dari kandang cul gitu ya. Jadi semua berlomba-lomba membangun sistem elektroniknya sendiri-sendiri. Ya, baik kementerian kita ada berapa? 34 ya. Lembaga negara kita mungkin ada berapa? 12 ya. Kabupaten kota kita mesti ada 514. Provinsi kita zaman dulu mungkin masih 27 atau 30, Pak. Sekarang 38, Pak. 38. Ya. Notabene ada berapa itu? 600-an lebih kementerian, lembaga dan daerah membuat sistem pemerintahannya yang berbasis elektronik tadi sendiri-sendiri, Pak. Lalu pada titik tertentu, kok sistem kita nggak bisa ngobrol ya? Nah, ini masalahnya. Ya, tidak connect gitu ya, nggak connect nih. Jadi, kita ngobrol yuk ke sini. Wah nggak bisa, sistemku begini, loh standar kita berbeda, nggak bisa ngobrol. Kesadaran ini baru muncul 10 tahun kemudian, Pak. Jadi negara kita dalam konteks 2003 sampai sekitar 2015 itu, loh kok kita bikin sendiri-sendiri kok nggak nyambung nih. Sampai titik kita bertanya, misalkan berapa jumlah stunting di daerah X? 10 misalkan. Pusat bilangnya 15, loh kok bisa beda?
Karena datanya tidak terintegrasi. Sistem kita terpisah-pisah. Jadi pusat data nasional itu sebenarnya adalah sebuah ekosistem. Jadi bukan satu fasilitas pusat data yang dipakai oleh seluruh kementerian lembaga Pemda. Nah dasarnya dari apa? Dari Perpres SPBE nomor 95 tahun 2018 di pasal 27 ayat 4 itu dijelaskan bahwa adalah sekumpulan pusat data. Jadi itu kumpulan pusat data. Kumpulan dari ekosistemnya dari pusat betul. data ya. Nah kumpulan ini siapa yang menyelenggarakan? Itu di ayat 5-nya dijelaskan. Bisa Kementerian Kominfo, bisa instansi pusat maupun pemerintah daerah. Ya. Ya, tapi yang memenuhi syarat. Nah, ketika telah memenuhi syarat, nah ini diintegrasikan, disaling terhubung dan bisa diberbagai-pakaikan. Jadi definisi pusat data nasional itu adalah kumpulan pusat data fasilitasnya. Jadi bukan sebuah pusat data yang nyerap seluruh itu ya? Iya, bukan. Berarti semacam ekosistemnya. Betul, ya? ekosistem. Nah, ini disebar di beberapa wilayah Indonesia. Oke. Nah, fasilitas yang pertama yang akan dibangun oleh Kementerian Kominfo itu ada di Cikarang. Jadi sekarang Kementerian Komunikasi dan Informatika lagi membangun infrastrukturnya di Cikarang, Pak ya? Cikarang yang pertama. Ya. Targetnya ada 3. Ya. Di Cikarang, di Batam, dan di IKN. Jadi Cikarang, Batam, dan IKN. Ya. Yang saat ini untuk konstruksi 75%. 75% konstruksi oke. Ya. Oke, kemudian nanti mechanical electrical itu perangkat sudah dari Prancis akan dikirim bulan Februari. Jadi perangkat elektroniknya ya itu dikirim dari Prancis pada Februari tahun depan. Februari tahun depan. Nah, dan kelarnya kira-kira kapan? Kelarnya Pak ini? Target dari Pak Menteri sih harapannya Agustus. Agustus 2024 sudah bisa gunting pita kira-kira gitu ya Pak? Kita, betul. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.